Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ajat Jannah semua, seperti kebiasaan yang selama ini terus-menerus diulang-ulang oleh Pak Jokowi, kalau akan melakukan reshuffle atau mengambil kebijakan-kebijakan yang penting buat bangsa dan negara ini, versinya Pak Jokowi biasanya dilakukan di Rabu Pon. Ya, itu saya nggak begitu pahamnya hitung-hitungan seperti itu. Tapi bagi yang mempercayainya, barangkali memang itu digunakan sebagai pijakan ya. Dan Rabu Pon konon katanya ya besok gitu. Makanya kemarin siapa yang punya Nasdem itu Surya Paloh, kok jadi lupa ya. Pak Surya Paloh dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi dan 1 atau 2 pekan sebelumnya didatengin oleh Pak Luhut ke Eropa. Luar biasa ya. Ini upaya-upaya penekanan yang saya kira akan membuat arus atau arah politik kita bergeser. Dan kita lihat apakah besok Partai Nasdem direshuffle? Tentu itu buntut dari semakin solidnya koalisi perubahan. Tadi malam itu riuh jagat media sosial ketika Pak Sohibul Iman memberikan informasi ya, lewat PR-nya PKS lah, mengundang para media untuk datang ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana Pak Sohibul Iman dan ditemani Pak SS Sudirman Said itu baru datang dari Turki setelah menemui Presiden PKS dan Ketua Majelis Syuro ya, Habib Al-Jufri. Nah, kemudian ini menjadi sebuah tekanan yang sangat berat tentu bagi Pak Jokowi ya, dalam memanage situasi ini. Kita lihat apa saja yang menjadi tekanan beratnya Pak Jokowi, direshuffle atau jangan. Ini dilema ini. Dua-duanya resikonya luar biasa besar. Dan ada tulisan menarik ini dari pengamat senior kita, pengamat politik senior, Pak Rizal Fadilah, orang Bandung. Tempat tinggalnya dekat dengan saya, pakai motor 15 menitan lah nyampe ya. Nah, kita akan coba simak tulisannya. Ini tulisannya sudah dimuat di beberapa media online, salah satunya eramuslim.com. Tapi saya akan coba bacakan ini melalui tulisan yang ada di WhatsApp agar lebih jelas ya, tidak terlalu banyak iklan kiri kanan dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu ini thumbnailnya dari video ini. Jokowi dalam tekanan berat, tentu dalam konteks bagaimana menyikapi Nasdem dan berbagai persoalan menjelang Pilpres 2024. Pak Ganjar juga masih gamang, ini apakah bisa disodorkan ke PDIP atau sudah diambil saja oleh KIB. Nah, kita akan lihat tulisannya di WA ya. Oke, kita perbesar dulu. Kita perbesar dulu sebentar. Ya, ke atas. Oke, ini nih ya. Oke. Kebaca ya. Kita akan coba baca bareng-bareng aja. Dan kita seperti biasa kita akan reaction. Ini judulnya yang di Era Muslim, silat politik ala Surya Paloh. Tapi kalau saya menangkapnya, ini akan sangat penting ketika kita membahas bagaimana positioning Pak Jokowi yang penuh ketertekanan hari-hari ini. By M. Riza Fadilah. Seperti biasa, saya gedein dikit deh biar lebih kelihatan. Oke, wah nggak ke ini ya, nggak apa-apa lah sedikit. Seperti biasa selalu ada isu menarik perhatian pada istana. Membangun kesan Jokowi masih kuat dan masih bisa berbuat meskipun dengan dibuat-buat. Ya, kalau siapa artis yang dari Bandung juga itu katanya dunia tipu-tipu. Isu itu adalah reshuffle kabinet. Momen pilihan adalah mbalelonya Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Pencalonan yang membuat gerah istana karena Anies tidak disukai Jokowi dan istana. Padahal Pak Anies sendiri tidak ada kendala apa-apa, tidak ada masalah apa-apa ya. Harusnya Pak Jokowi juga tidak ada masalah. Toh Pak Jokowi sangat terbantu oleh Pak Anies Baswedan pada Pilpres yang pertama mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden. Kita ingat di situ otaknya itu salah satunya Pak Anies Baswedan.
Jadi saya kira Pak Jokowinya sih nggak ada masalah ya. Tapi itulah tadi seperti biasa lingkar dekatnya ini yang berbahaya. PDIP langsung menekan petugas partainya agar segera mengganti menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Ada 3 targetnya yaitu Johnny G. Plate, Siti Nurbaya, dan Syahrul Yassin Limpo. Ketiganya santer akan direshuffle, partai koalisi tentu mengincar, terutama PDIP. Ya PDIP kan merasa di awal tidak dapat jatah yang semestinya dengan jumlah kursi terbesar, dengan perolehan suara terbesar, tapi kalau dibagikan ke jumlah menteri, mereka anggap itu tidak fair ya, kurang lah gitu. Jadi ini menjadi kesempatan buat PDIP untuk terus mengamankan kaki-kakinya, mesin-mesin politiknya. Tentu kalau menterinya bertambah, kekuatannya pun pasti bertambah pula. Dan ini pastinya akan membuat tekanan buat Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita tahu Pak Jokowi selama ini kan, seperti banyak media memberitakan, para ahli menyampaikan, ini disetir oleh di belakangnya ada Perdana Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Nah, tentu ini situasi yang sangat berat buat Pak Jokowi. PDIP langsung menekan, oke, ini sudah. Isu bargaining pun mencuat, konon ditawarkan juga pada PKS. Ya, saya kira ini bukan kabar hoax, bukan kabar burung, tapi itu disampaikan langsung oleh para petinggi PKS dan tidak mendapatkan bantahan dari penguasa. Inilah kalau penguasa kita kemudian terus-menerus memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak adil, yang berat sebelah, tidak menggunakan empati, akhirnya akan berbenturan sendiri seperti situasi hari ini. Tentu maksudnya agar PKS tidak mendukung Anies Baswedan. Uniknya, PKS secara resmi akan mendeklarasikan Anies pada acara Rakernas 24 Februari 2023. Itu paling telat. Ya, kemarin kita dengar videonya langsung dari Pak Sohibul Iman. Paling telat secara resmi atau seremonialnya lah akan dilakukan di tanggal 24 Februari atau lebih cepat. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita siang hari ini. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih yang sudah masuk beberapa dari sahabat SC Channel semua. Bang Toyib, waduh kemana aja bang nih, nggak pulang-pulang. Pak Jokowi sudahlah menyerah, netral lah, karena Pak Anies sudah tidak bisa lagi dibendung. Luar biasa nih. Syarifah Lerik, semangat Pak, terima kasih Ibu. Yirikah Puji, Kang SJ gimana tanggapannya tentang pernyataan Sandiaga Uno yang bilang ada perjanjian utang piutang antara Prabowo, Anies, dan Sandiaga Uno. Itu sudah dibantah oleh Pak Sudirman Said, ya, jubirnya Pak Anies Baswedan hari ini. Dan kalau sebetulnya memang ada kan gampang, tinggal dibuktikan saja. Kan kalau Pak Anies dan timnya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data. Yang mana datanya? Gitu. Faktanya seperti apa? Yang ada itu adalah kejadian menjelang 2019 yang Pak Anies ditawarkan menjadi cawapres. Jadi mestinya kalau Pak Anies ngambil peluang itu, maka kemarin itu kalaupun menang tuh ya, maka bukan Sandiaga Uno gitu, tapi Anies Baswedan. Nah, Pak Anies tidak mau. Kenapa? Karena beliau sudah berjanji mau menuntaskan gubernur di Jakarta selama 5 tahun. Tidak kurang sedikit pun. Nah ini framing saya kira Sandiaga Uno juga tentu secara pribadi tidak berani, tidak mau menyampaikan ini, tapi ya pasti kita tahu lah dia disuruh gitu, dia disuruh untuk menyampaikan itu, untuk mulai juga menjadi bagian dari yang mengupayakan untuk mendegradasi Anies Baswedan. Tapi sebenarnya kan mudah ini, saya tidak mau sebetulnya membahas Prabowo ya, tapi karena ini ada yang bertanya saja. Mudah saja kalau mau membalikan ke Prabowo dan Sandiaga Uno. Apa kabar emak-emak yang dikhianati oleh Anda? Itu aja gitu. Katanya timbul tenggelam bersama rakyat gitu ketika rakyatnya memilih untuk menjadi parlemen, oposisi parlemen, parlemen jalanan maksudnya di luar gedung parlemen. Ini malah gabung ke pemerintahan kan. Luar biasa gitu, bikin sakit hatinya. Barangkali ini mau diredusir dengan cara menyerang balik. Karena katanya pertahanan terbaik adalah menyerang. Mungkin itu yang sedang dilakukan oleh Gerindra dengan kaki tangannya Sandiaga Uno hari ini. Barangkali itu jawabannya ya. Oke, Gus Abah, semangat perubahan, lanjutkan perjuangan, Kalimantan Barat hadir. Mantap. Terima kasih Bung Saiful atas pencerahan dan alasannya. Enggak, ini mau obrolan rakyat jelata aja lah.
Muryanto, Rebopon, Semedi 3 hari buat reshuffle, hasilnya besok Nasdem akan aneh pilih entah yang daerah mana maupun pusat. Bagi-bagi dengan teman koalisinya, kelak nanti Demokrat dan PKS, dan itu hak untuk memilih. Turut menyimak Super Sobgus, Salkomsel, Alpha Delta Echo. Oke, terima kasih ya, kita lanjutkan. Oke, ketika Menteri Partai Nasdem disasar, Ketum Surya Paloh terus bermain silat. Menyatakan loyalitas kepada Jokowi. Ya, kita kemarin dengar ya, kan kehebatan Pak Surya Paloh tuh begitu. Dia politikus tingkat dewa barangkali ya. Selalu bisa mengimbangi, selalu bisa menetralisir situasi sedarurat apapun. Terkesan masih bisa negosiasi soal Anies Baswedan. Tentu serangan padanya menjadi tajam. Dukungan Partai Demokrat kepada Anies memperkuat sikap Surya Paloh untuk konsisten. Koalisi Perubahan memperkuat diri, deklarasi bersama sedang dimatangkan. Surya Paloh dengan silat politiknya membuat Jokowi serba salah dan berada dalam pilihan sulit. Nah, ini akan menjadi tekanan yang luar biasa saya kira. Reshuffle atau tidak? Kalau jadi reshuffle ya kita tunggu, kurang dari 24 jam ini sudah akan ada pengumuman dari istana ya. Cuman nanti yang di reshuffle-nya 1 orang, 2 orang, apa semuanya gitu. Atau 1 dari Nasdem, 1 dari yang lain biar terlihat tidak terlalu mencolok. Mungkin saja ya. Cuman itu juga akan menjadi blunder besar. Saya kira Nasdem Pak Surya Paloh punya kartu truf. Kalau dia menterinya dilengsarkan, kartu trufnya itu yang dibuka. Kan berat juga, repot itu makanya. Partai Nasdem adalah, kenapa tadi? Karena Partai Nasdem adalah pendukung utama koalisi pemerintahan. Surya Paloh sangat tahu daleman Pak Jokowi. Ia bisa menekan. Luhut Binsar Panjaitan merasa perlu untuk bertemu Surya Paloh di London saat Anies belusukan di Eropa. Jadi mungkin nggak itu juga bertemu dengan Pak Anies di sana? Mungkin saja gitu. Anies Baswedan semakin mengokohkan dirinya sebagai tokoh dunia yang disegani. Seakan menjawab serudukan buzzer yang menyebut silaturahmi Anies ke berbagai daerah sebagai curi start. Sementara para pencemburu itu paham bahwa selama belum ada kaos kontestan, maka belum ada curi start. Batas startnya aja belum ada. Ini lucunya ya. Melanggar. Startnya belum ada, belum dimulai. Ketika sukses mendapat simpati dunia, jadi memang Pak Anies bukan hanya mendapatkan simpati rakyat Indonesia, tapi juga dunia dengan sepak terjangnya. Apalagi kemarin juga kan belusukannya di Eropa. Ketika sukses mendapatkan simpati dunia, buzzer dan pencemburu itu mengatakan Anies adalah budak Eropa. Ya, maksudnya ingin mengimbangi tudingannya bahwa Jokowi itu budak Cina. Nah, tentu memang mudah untuk menuduh Anies budak Cina. Kenapa? Kuliahnya di sana, kuliah S2, S3-nya di sana. Rekannya banyak di sana. Tapi kan yang kita lihat adalah karakternya. Bagaimana seorang pemimpin yang mampu menunjukkan tidak bisa diatur oleh oligarki. Ya, kita tahu tempo hari yang reklamasi di Jakarta itu dibatalkan. Padahal itu Luhut sudah luar biasa ngototnya, tetap dibatalkan. Nah, ini adalah satu contoh rekam jejak Pak Anies anti oligarki. Ya, anti oligarki itu bukan berarti nanti di era kepemimpinan Pak Anies oligarki tidak ada. Enggak. Oligarki itu keniscayaan, itu ada orang-orangnya, ada perusahaannya, ada. Tapi yang menjadi fokusnya adalah apakah pemimpin kita nanti bisa mengendalikan oligarki atau pemimpin itu yang dikendalikan oleh oligarki. Nah, itu soalnya, dan Pak Anies sudah menunjukkan rekam jejaknya bahwa beliau tidak tunduk pada kepentingan oligarki. Oligarki yang akan diatur oleh Anies Baswedan. Insya Allah ya. Nah, soal reshuffle yang antara ya atau tidak memang masih ditunggu. Sangat beresiko jika ternyata pilihannya membuang Menteri Nasdem. Surya Paloh yang kini baik-baik saja dengan Jokowi akan berubah menjadi tidak baik-baik saja. Legalitas Jokowi akan dibongkar baik soal persyaratan capres, suara palsu, atau produk ilegal lainnya. Publik akan mendapatkan informasi kejutan. Musuh dalam biasanya jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh yang di luar. Musuh yang di luar tuh mudah tahu gitu. Oh, ada di sana, dia mau nyerang ke sini. Ini yang di dalam kan nggak ketahuan. Seolah-olah sahabat. Ya, begitulah politik ya. Tapi yang pasti dalam konteks ini saya ingin menekankan bagaimana politik itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat.
Itu intinya gitu ya. Dalam perspektif ini Jokowi berat untuk melakukan reshuffle. Jokowi memanggil Surya Paloh ke istana, entah apa yang dibicarakan. Sementara itu persiapan deklarasi bersama terus dimatangkan. Ya kalau nggak Februari Maret lah ya dugaan saya ya. Karena Februari ini waktunya PKS untuk tampil dulu untuk menyatakan, mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan khusus Pak Anies Baswedan dengan PKS atau dengan Demokrat gitu ya. Jadi gantian lah, kalau kemarin terus menerus dengan Nasdem Anies, nah nanti mulai bulan Maret nah mulailah dengan PKS, mulailah dengan Demokrat. Jadi fair gitu ya. Pertemuan itu strategis dan menentukan untuk 3 kemungkinan. Pertama, Jokowi meminta agar Anies dilepas oleh Nasdem dan hal itu tentu berat. Dugaan kuat Paloh menolak tekanan ini karena partainya akan ambruk. Ya iyalah, kebayang saja ya, sudah berbulan-bulan keliling Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara, NTB, Sulawesi, dan seterusnya. Efek ekor jas telah membawa Nasdem naik popularitas dan elektabilitasnya. Kalau tiba-tiba batal, ya langsung ambruk lagi gitu. Kedua, ini kemungkinan yang kedua, Jokowi menyatakan ada tekanan untuk mereshuffle Menteri Nasdem dan ia minta Paloh untuk menerima dan merelakan. Pemberhentian menteri akan semakin menguntungkan politik Partai Nasdem. Ya, tadi karena Partai Nasdem kemudian akan semakin warnanya semakin jelas sebagai kubu yang di luar pemerintahan walaupun kemarin bergabung gitu. Dan kemudian juga nanti jurus-jurus Surya Paloh akan dicicil untuk dikeluarkan untuk menantang atau untuk membongkar kekurangan-kekurangannya pemerintahan hari ini. Ini kemungkinan ketiga, Jokowi tahu Anies tetap didukung Nasdem dan ia tidak akan mereshuffle, tapi meminta banyak jaminan untuk diri dan keluarganya jika Anies menjadi presiden. Saya kira ini yang paling realistis, ini yang paling mungkin. Bahkan kalau perlu suara Pak Jokowi beserta relawannya juga dialihkan ke Anies Baswedan. Terus gimana nanti Pak Anies Baswedan? Berarti Pak Anies tidak akan ngotak-ngatik Pak Jokowi dong. Ya nggak akan diotak-ngatik kalau nggak ada masalah. Terus kalau ada masalah, ya nggak mungkin nggak diproses juga. Kan Pak Anies itu selalu tegak lurus pada aturan. Lihat saja di Jakarta. Jadi mudahnya lihat saja rekam jejaknya gitu. Nah, permainan banyak kaki atau politik kaki seribu Jokowi ini sangat mungkin dilakukan. Artinya tidak akan terjadi reshuffle khususnya Menteri Nasdem. Tapi kalau terjadi, ya itulah positioning Pak Jokowi akan semakin berbahaya. Jokowi bergerak dengan capresnya, apakah Ganjar, Erik, atau Prabowo, sementara koalisi perubahan bergerak juga. Jika Anies Baswedan sukses, Jokowi tetap aman, berharap diampuni dosa-dosanya. Ya, itu urusan lain. Jika Surya Paloh kuat dan tidak goyah menghadapi tekanan istana soal pencalonan Anies Baswedan, maka ribut soal reshuffle hanyalah manuver politik. Yang terjadi adalah tidak reshuffle. Reshuffle hanya menambah penyakit bagi Jokowi. Umurnya semakin pendek. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Luar biasa ya, Bandung 31 Januari hari ini. Jadi kita melihat bagaimana positioning Pak Jokowi hari ini yang saya kira sayang di satu sisi saya kasihan gitu ya, tapi di sisi lain ya ini adalah sebuah sunatullah. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahan hari ini banyak yang tidak fair, tidak adil, banyak yang tajam ke bawah hukum itu tapi tumpul ke atas seperti pisau dapur yang kita miliki. Jadi ya mudah-mudahan keadilan sajalah yang kita harapkan, keadilan saja bagi negeri ini. Apapun yang akan terjadi pada Pak Jokowi, pada Gibran, Kaesang, PDIP dan seterusnya. Baik, kita lihat dulu ya yang sudah masuk nih. Jokowi belusukan tapi suka ngumpet, takut ketemu Bambang Tri, takut ditagih ijazah asli. Ya betul ya, Pak Jokowi senang sekali belusukan, tapi kalau di demo mahasiswa pun selalu waktunya berbarengan dengan jadwal mendadak ke luar kota atau keluar pulau. Bahkan yang sebelumnya nggak ada jadwal dibikin jadwal biar nggak ketemu mahasiswa, padahal katanya kangen di demo. Ya itulah paradoks Indonesia ya. Tambah blunder lah kalau mau nyopot. Coba deh dari Erwin. Naim Muhtar, nggak apa-apa wakil Nasdem copot. Paling hanya berapa bulan, tidak usah dipikirkan. Ke depan Nasdem kan lebih hebat. Iya memang betul. Jadi kalaupun ini dipaksakan ada reshuffle, ini lebih kepada bahwa Pak Jokowi
kalah oleh tekanan dari PDIP. Setuju, yang harus dicopot itu Mukidi. Mukidi siapa ya? Presiden kita kan Pak Jokowi namanya. Pemimpin kelas dunia Pak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum, Samba Sadir, luar biasa. Siap balas budi untuk Nasdem, Demokrat, dan PKS karena bela Anies Baswedan orang baik. Masya Allah. Kenapa yang dicopot bukannya Pak Jokowi? Cepat lengser. Oke, pokoknya Nasdem, PKS, Demokrat. Nah, oke, tiba-tiba Surya Paloh dipanggil Jokowi, Sandi Uno kan jadi kutu loncat Kang. Iya begitulah ya. Baik, terima kasih sahabat Acer Channel semua yang sudah membersamai saya di siang hari ini. Dan itulah kondisi psikis, kondisi psikologis Pak Jokowi hari ini dalam sudut pandang seorang pengamat politik Rizal Fadilah. Mudah-mudahan semuanya membaik, Pak Jokowi diberikan husnul khotimah, diberikan pencerahan untuk melakukan aksi-aksinya disesuaikan dengan kehendak rakyat jelata hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.